Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat pada Bapak Profesor Dr. Andes Dr. Suwarno selaku dosen pengampu mata kuliah serta teman-teman semua yang saya hormati. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk menyampaikan materi pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Kang Rizky. Saya dari kelompok 5 bersama rekan-rekan saya yang berjumlah 4 orang, yaitu ada Ainun, serta ada Bagas dan ada Dimas. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi mengenai aspek-aspek rehabilitas bencana banjir. Pemulihan fisik. Pemulihan fisik pasca banjir. Pemulihan fisik berfokus pada memperbaiki semua kerusakan yang terjadi akibat banjir, terutama di sektor infrastruktur. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain yaitu: 1. Memperbaiki jalan dan jembatan yang terputus agar transportasi kembali lancar. 2. Merenovasi rumah warga yang rusak atau bahkan membangun kembali rumah baru yang lebih aman dari ancaman banjir. Yang ketiga, merehabilitasi fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, pasar, dan kantor pemerintahan agar pelayanan masyarakat bisa berjalan normal. Pemulihan fisik penting untuk mengembalikan fungsi dasar masyarakat setelah bencana dan menjadi fondasi untuk pemulihan sektor lainnya. Yang selanjutnya, pemulihan sosial. Banjir tidak hanya merusak bangunan, tapi juga meninggalkan dampak emosional yang besar bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemulihan sosial bertujuan: yang pertama, menyediakan dukungan psikososial bagi korban, seperti konseling untuk mengatasi trauma dan ketakutan pasca bencana. Yang kedua, mengadakan kegiatan komunitas seperti gotong royong, pelatihan keterampilan, atau kegiatan keagamaan untuk membangun kembali semangat dan kebersamaan warga. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan agar mereka merasa diberdayakan dan memiliki kontrol terhadap proses pemulihan di lingkungan mereka. Pemulihan sosial penting supaya masyarakat bisa bangkit secara mental dan sosial, tidak hanya secara fisik. Pemulihan ekonomi. Banjir seringkali memutus mata pencaharian masyarakat, terutama di sektor pertanian, perdagangan kecil, dan jasa. Pemulihan ekonomi dilakukan dengan cara: yang pertama, memberikan bantuan modal kepada UMKM dan petani agar mereka bisa memulai usaha atau pertanian kembali. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja melalui program-program padat karya seperti proyek perbaikan infrastruktur yang melibatkan warga setempat. Memberikan pelatihan keterampilan baru agar korban banjir bisa mencari alternatif pekerjaan yang lebih tahan terhadap dampak bencana. Tujuannya adalah agar ekonomi lokal cepat pulih dan masyarakat dapat kembali mandiri secara finansial. Pemulihan lingkungan. Banjir juga menyebabkan kerusakan pada lingkungan sekitar seperti pencemaran air, kerusakan tanah, dan rusaknya ekosistem alami. Langkah-langkah pemulihan lingkungan meliputi: yang pertama, pembersihan sungai, saluran air, dan daerah terdampak dari lumpur, sampah, dan limbah berbahaya. Yang kedua, rehabilitasi lahan yang rusak seperti menanam pohon di daerah gundul untuk mencegah banjir berulang. Yang ketiga, mengembalikan fungsi ekosistem alami seperti rawa-rawa, hutan bakau, dan resapan air untuk mendukung daya serap air hujan secara alami. Yang keempat, pembangunan sistem pengendalian banjir seperti waduk kecil, embung, atau taman resapan. Tujuan utama dari pemulihan lingkungan tersebut adalah memperbaiki alam dan mencegah bencana serupa di masa depan. Lalu yang
Lalu yang selanjutnya ada aspek kelembagaan. Aspek kelembagaan mencakup penguatan koordinasi antara instansi pemerintah, organisasi non-pemerintah, serta partisipasi masyarakat dalam proses rehabilitas. Lembaga-lembaga terkait harus memiliki peran yang jelas dan terkoordinasi untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan agar bantuan serta program pemulihan bisa berjalan secara efektif. Selain itu, penting juga menyusun kebijakan dan prosedur tetap dalam penanganan pasca bencana agar setiap pihak memiliki pedoman kerja yang sesuai standar dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat terdampak. Lalu ada aspek kesehatan. Rehabilitas pada aspek kesehatan fokus pada pemulihan layanan kesehatan masyarakat setelah bencana. Ini mencakup penyediaan pelayanan kesehatan darurat, distribusi obat-obatan, vaksinasi, serta pencegahan dan penanggulangan wabah penyakit yang sering muncul akibat genangan air dan sanitasi yang buruk. Fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit yang rusak harus segera diperbaiki agar bisa kembali melayani warga. Selain itu, edukasi tentang kebersihan dan sanitasi lingkungan juga penting untuk mencegah penyebaran penyakit pasca banjir. Lalu ada aspek pendidikan. Banjir sering menyebabkan terganggunya proses belajar mengajar karena rusaknya bangunan sekolah atau penggunaan gedung sekolah sebagai tempat pengungsian. Rehabilitas aspek pendidikan mencakup pemulihan fungsi sekolah dengan memperbaiki atau membangun kembali gedung dan sarana pendidikan yang rusak. Selain itu, bantuan berupa perlengkapan belajar dan dukungan psikososial bagi siswa dan guru juga sangat penting untuk mengembalikan semangat belajar pasca bencana. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama agar proses pendidikan dapat kembali berjalan normal secepat mungkin. Aspek perencanaan tata ruang. Aspek ini berkaitan dengan evaluasi dan penataan ulang wilayah agar lebih tahan terhadap bencana di masa depan. Rehabilitas mencakup relokasi pemukiman yang berada di daerah rawan banjir ke lokasi yang lebih aman, serta penyesuaian rencana tata ruang wilayah agar memperhatikan aspek mitigasi bencana. Perencanaan yang baik dapat mengurangi risiko bencana di kemudian hari dengan mengatur zonasi penggunaan lahan, memperluas ruang terbuka hijau, dan mengintegrasikan sistem drainase yang efektif ke dalam struktur kota atau desa. Selanjutnya, peran teknik sipil di setiap aspek rehabilitasi banjir. Dalam aspek pemulihan fisik, teknik sipil memiliki peran yang sangat besar. Setelah banjir, banyak infrastruktur seperti jalan, jembatan, rumah, sekolah, dan fasilitas umum lainnya mengalami kerusakan berat. Para insinyur teknik sipil bertugas untuk merancang, memperbaiki, dan membangun kembali infrastruktur tersebut dengan pendekatan yang lebih kuat dan tahan terhadap bencana. Lalu yang kedua, dalam aspek pemulihan sosial, teknik sipil berkontribusi secara tidak langsung, namun sangat penting. Teknik sipil membantu menyediakan infrastruktur sosial yang mendukung aktivitas masyarakat pasca bencana, seperti membangun shelter, pusat komunitas, dan fasilitas umum lainnya yang dapat menjadi tempat berkumpul, belajar, dan saling mendukung secara psikologis. Teknik sipil juga berperan penting dalam pemulihan ekonomi pasca banjir. Banyak kegiatan ekonomi yang berhenti akibat kerusakan infrastruktur transportasi seperti jalan dan jembatan. Insinyur teknik sipil bertugas untuk mempercepat pembangunan kembali akses transportasi ini agar distribusi barang dan pergerakan orang bisa segera kembali normal. Setelah itu, teknik sipil juga membantu membangun pasar tradisional, jalan pertanian, dermaga, dan fasilitas produksi yang penting bagi perekonomian lokal. Dalam aspek pemulihan lingkungan, teknik sipil berperan besar dalam merevitalisasi kondisi alam yang rusak akibat banjir. Ini mencakup pembersihan saluran air, sungai, dan drainase dari lumpur serta sampah yang terbawa banjir. Selain itu, teknik sipil juga bertugas merancang dan membangun infrastruktur hijau seperti taman resapan air, embung, tanggul alami, dan kanal-kanal pengendali banjir yang berfungsi untuk menahan atau mengalirkan air secara aman. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai aspek-aspek rehabilitas bencana banjir. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyampaian ini, maka dengan rendah hati kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.